Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Sayyidina Al-Walidah, Umi tercinta Umi Syarifah Sudus binti Shadiq Khalidrus, mudah-mudahan orang tua kita semua panjang umur serta afiat insyaallah. Dan juga segenap para habaib, Habib Abdurrahman, Habib Muhammad Al-Jufri, dan juga Ustaz Sami'un Qadir, Ustaz Nabawi, Ustaz Salim, Ustaz Afiq, dan Ustaz Fitrah, juga Ustaz yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Dan juga tidak terlupakan kepada owner Travel Mafazah, adinda saya, ya, nama lengkap siapa lagi? Agusman, ya, insyaallah jazakumullah ahsan jaza. Juga Mas Nurman yang membawa saudara kita, siapa namanya, Dek? Muhammad Abdul Razak. Tahun berapa masuk Islam kalau bisa tahu? Masya Allah. Saudara kita dianugerahkan hidayah oleh Allah. Innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah itu memberi hidayah yang Dia kehendaki dan menyesatkan orang yang dikehendaki. Ya, Masya Allah. Karena itu kita tidak boleh memvonis orang itu selamanya jelek dan tidak yang baik belum tentu selamanya baik. Makanya saya kalau ditanya Ahok itu penghuni neraka, saya bilang bukan, penghuni penjara. Ya, cuman kalau kapan-kapan dapat hidayah, lebih bagus ibadahnya dari kita. Hati-hati, kita yang bagus dicabut hidayahnya, bisa maksiat. Ya, jadi seperti ngelihat kemarin yang mencaci penjual ST, jangan merasa lebih mulia dari dia, jangan ikut mencaci, mendoakan, ya, supaya diberi hidayah. Hati ini harus rahmat, ya, supaya kita selalu memandang semuanya indah, ya, karena berdasarkan Allah dan Rasulnya, insyaallah. Begitu juga segenap yang hadir maupun yang tidak hadir, hadirin wal hadirat, yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu an, ini hadis berikut, ya. Hadis ke-34 dari kitab Bulughul Maram. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istaiqadha ahadukum min manamihi falyastabshir, ya. Falyastabshir salasan fa inna syaitana yubitu ala khashumihi, muttafaq alaih, rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini menjelaskan idza istaiqadha, kalau kalian bangun dari tidur, ahadukum, salah satu di antara kalian, kapan-kapan bangun dari tidur, ya. Kalau kalian bangun dari tidur, salah satu di antara kalian, mimmanamihi, terbangun dari tidurnya, falyastabsir, maka disunnahkan untuk istabsir itu ini shina, tunggu dulu. Oh, sir, ya. Istabsir itu begini, memasukkan stansyak wastamsyir, ya. Enggak, ini bisa, ya. Tapi istinsyak kan masuk, stansir keluar, langsung stansirnya disebutin, ya, kitabnya. Istinsyar, iya, mengeluarkan, iya. Nanti kalau begitu penjelasannya harus jelas. Saya ulang, ya. Idza istaiqadha, kalau bangun, ahadukum, di antara kalian, mimmanamihi, dari tidurnya, falyastansir, maka sunnahnya bagi kita untuk ketika wudu sholat subuh, masukkan air di hidung, ini namanya istinsyak, keluarnya istansir, ya, masukkan itu ketika membasuhi hidung. Jadi coba, ya, saya peragakan, kan ini wudu sholat subuh, kita wudu sholat subuh. Nah, selesai telapak tangan kumur-kumur, sunnah kiri, ya, kumur-kumur 3 kali. Sudah kumur-kumur,
hidung. Ketika sudah hidung 3 kali, disitulah disunnahkan istansyir, istinsak wastansir, dimasukkan gitu. Agak perih memang, agak perih. Fauqal anaf, di atasnya hidung. Kenapa? Kenapa disunahkan seperti itu? Wallahi, Anda coba sendiri. Enak sekali rasanya. Enak sekali rasanya. Agak perih awal-awal bagi orang yang tidak terbiasa. Nah, kenapa? Apa alasannya? Fa inna syaitana yabitu ala khusyumih. Karena setan itu nginap di sini. Setan itu nginap di sini. Jadi memang ini dikatakan di sini, subhanallah, setan itu suka nginap di jalur yang menuju ke hati. Ini kan pernafasan ini larinya ke jantung dekat ke hati di sini. Sini setan ya, nginap sini. Makanya kadang-kadang itu maaf belajar kayak ngantuk, tiba-tiba duduk sumpek enggak jelas mau apa, itu ini kepala kayak berat, itu pandangan kayak gimana itu. Coba Anda rasakan itu, melek langsung, enak perasaan itu, subhanallah. Ya, jadi berkat itu liyakhruja khasi'an dalilan, jadi langsung Allah keluarkan. Habib berarti tapecor ki setan nucini waterboom. Bukan berarti. Jangan dibayangkan yang bukan. Ini bukan air yang kasih keluar setan. Misalnya ambil kiselang ini, tidak keluar ki. Yang kasih keluar berkahnya wudu, berkahnya mengikuti sunnah, bukan air yang keluarkan itu. Biar ambil kiselang, misalnya kompa mesingku, ada itu kompa semprot motor kah, gitu. Nggak keluar. Yang kasih keluar berkah menegakkan sunnah dalam wudu di waktu subuh, bangun tidur misalnya, ya, atau misalnya bangun siang bisa, ya, bangun. Nah, subhanallah, di sini dikatakan ya, amfun itu maq'adus syaitan, tempat duduknya syaitan. Wal udunan, telinga, mahallu baulih, telinga itu tempat kencingnya setan. Iya, makanya kita kalau tidur itu tidak kedengaran adzan subuh. Tapi ketok-ketok didengar ki, adzan subuh keras, Allah, tidak kedengaran itu. Subhanallah. Habib, tidak masuk akal. Kalau agama bukan tidak masuk akal, akal tidak masuk. Tidak pakai akal, tapi pakai iman. Subhanallah. Dan Islam mengajarkan sami'na wa ata'na. Dengar, laksanakan. Ya, dengar, laksanakan. Dianjurkan memang itu, dianjurkan. Subhanallah. Tapi ini sebagian ulama memang memprioritaskan, mengutamakan, menekankan ketika wudu untuk sholat subuh. Itu takkid di situ, penekanan di situ. Ya, muakkad di situ, penekanan. Jadi kalau adzan wudu subuh, basuh semua tangan, kumur-kumur, hidung baru gitu 3 kali. Enak itu, enak sekali. Ya, enak sekali tuh. Saya kalau lupa begitu, Ustaz, biasa mengantuk kalau pas lagi ceramah atau pas lagi ngajar. Tapi semenjak menegakkan itu enggak pernah lagi. Melek saya kalau itu. Enak betul. Ya. Subhanallah, baca Quran. Ustaz, pegang Quran 5 menit. Kalau pegang HP tidak pernah mengantuk. Ya kan? Subhanallah. Ya, ini harus kita laksanakan demi untuk kebaikan kita sendiri, ya. Karena memang ini setan ini macam-macam ya. Mau ganggu kita dengan cara apa itu macam-macam. Seperti misalnya, maaf ini, kalau piring kotor jangan dikasih bermalam di wastafel karena ditempati setan. Nanti piringnya dipakai hilang keberkahan lagi. Kalau itu juga banyak ajaran Islam itu. Nanti ada semua di sini. Kalau Anda taruh air di kamar, biasa kita taruh air di gelas kan? Usahakan ada yang tutup. Sampai-sampai dikatakan di Zubat itu walau biudin, walaupun cuma lidi. Naruh begini. Harus tutup. Kenapa? Turunnya penyakit dari Allah ini sudah. Memang ketentuan dari Allah ini. Bisa turun penyakit dan kena itu air diminum. Saya kalau
cenderung air kalau sudah bermalam saya tidak minum kecuali tertutup. Ya, kalau misalnya ada air kuliah terbuka di malam hari, hendak aku minum langsung ku buang di wastafel. Karena kenapa? Jangan sampai anakku juga minum. Ada di situ apa ya? Allah turunkan penyakit itu. Allah turunkan penyakit dan memang sudah ketentuan dari Allah. Ya, jadi jangan sampai menyimpan air gitu. Kecuali ditutup walau biudin, walaupun cuma lidi. Begitu pentingnya menutup. Banyak ajaran Islam, ya, banyak ajaran Islam yang tidak boleh kita pakai logika, tapi pakai iman. Ya, subhanallah. Ai khusyum itu a'la anaf, di atasnya hidung. Di atasnya hidung. Nabi tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Qad binaumi lail kama yufidu. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian illa antakuna iman, kecuali dalam keadaan puasa. Lah kalau puasa jangan, batal puasa Anda. Puasa dimasukkan gini. Enggak bisa, jangan. Batal. Enggak bisa. Jadi kalau bagaimana solusinya? Saya selama bulan Ramadan tidak pernah ambil air wudhu di waktu imsak. Enggak pernah saya. Pasti sebelum imsak. Jadi berwudhu sebelum imsak. Nah kalau berwudhu sebelum imsak enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan belum masuk waktu menahan. Anggaplah imsak 4:45. Berarti wudhunya 4:30 gitu. Wudhu ya, wudhu lalu gitu. Masukkan keras ya, agak memang. Bahkan di hadis lain ini ada seperti ini. Wabalik istimsak ya, dilebihkanlah dalam istimsak. Maksudnya itu betul-betul terasa. Habib, nanti terganggu kesehatan. Wallahi, saya bersumpah, tidak ada satupun sunnahnya Nabi melanggar kesehatan, tidak ada. Bahkan bermanfaat bagi kesehatan. Bermanfaat. Contoh, Nabi sunnahkan tidur balik apa? Kanan. Sunnahkan tidur balik kanan itu. Nah, kenapa? Hasil penelitian kedokteran, jantung tidak akan pernah istirahat kecuali tidur balik kanan. Orang sakit jantung itu diamanahkan sama dokter, tidur balik kanan ya. Gitu. Karena memang pengobatan jantung itu balik kanan gitu. Tidur balik kanan semua. Nabi mengajarkan kita jangan bernafas di air. Ini kan dilarang. Ada orang biasa itu minum sampai jatuh semua tengok nah tuh. Nah, itu. Ada itu orang biasa minum kalau bernafas. Padahal bagaimana Nabi mengajarkan jangan bernafas di air karena itu bisa menyebabkan penyakit. Diteliti dalam ilmu kimia, air adalah H2O, hidrogen. Karbon dioksida CO2. H2O ditambah CO2 sama dengan H2CO3. Apa itu? Asam klorida, HCl. Dan subhanallah, semua ajaran Nabi itu jangan bernapas di dalam air, ternyata menghasilkan seperti itu. Semua. Jadi kalau seperti ini jangan lagi bilang tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, akal tidak masuk. Jadi bukan jangan dicerna pakai otak. Jadi Habib duduk isi tangan di sini. Di mana duduk? Bagaimana gaya duduk nah? Bagaimana tidur nah? Bermalam isi tangan di sini. Kenapa bermalam? Berapa bayar satu malam? Jangan minta usah, laksanakan saja ya. Jangan sampai kita akidahnya goyang gara-gara istihza magalan Nabi. Meremehkan apa yang diucapkan Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Jelas ya? Nih hadis berikut juga mengajarkan kalau bangun tidur. Idza istaiqadha ahadukum min naumihi, jika kalian bangun dari tidur, kata Nabi, fala yakmis yadahu fil ina, jangan kalian celupkan atau tenggelamkan tangan kalian di tempat wadah yang isinya air, hatta kecuali sampai yaksilaha,
dia itu mencuci tangannya salasan 3 kali, fa innahu, karena sesungguhnya la yadri aina batat yadahu, karena kalian tidak tahu di mana tangan kalian bermalam. Maksudnya apa itu? Jadi kalau bangun tidur, kata Nabi, kan biasa kalau bangun tidur kita itu ada air di bak mandi itu, dicelup tangan, tak ambil itu gayung kan, dicelup itu. Atau ke apa misalnya langsung sentuh makanan, air saja dilarang, apalagi makanan atau minuman. Kita kadang-kadang langsung japu ini japu itu, minuman, makanan dicelup ini, bak mandi dicelup, dikasih tenggelam tangan itu di ember kan, bangun tidur ya biasa ya. Kalau ambil gayung itu sentuh tangan, jangan. Ambil dulu keran, nyalakan keran, cuci dulu 3 kali, 1, 2, 3, sunnah ya. Nah, baru. Kenapa kita tidak tahu di mana tangan kita bermalam? Maksudnya Bib, tanganku di saya aja bermalam Bib. Iya, maksudnya ini tangan biasa grill sambaran nak koci-koci ke belakang. Ya enggak? Di depan lagi. Ya kan? Sambarang. Ya sambar ini bunda tahu di mana ini? Ada pernah itu di saat zaman Nabi mengejek. Nabi, aina maksudak ada ya di Nabi mai. Bagaimana maksud tanganku ini nginap sama saya? Maksudnya nahina Nabi. Tidur ke malamnya, tangannya masuk di lubang bokonda, enggak bisa lepas. Serius ini, menghina Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi berdoa, maafkan, baru tarik lalu lepas, tidak bisa lepas. Jangan. Jadi kita ini tidak tahu. Ayo, pernah lihat anak apa orang tidur kan? Kalau orang tidur kan biasa tangan itu sambarang. Iya, belum itu kalau nagaru ke dalam baru pas coba kambing-kambing napo lain mirasana anjari panada ya. Iya, bisa-bisa rasana donak mesis. Ih, apa ini? Oh iya, ada mesis kuning tadi. Jadi jangan ya, lebih dicuci dulu, cuci baik-baik ya, cuci. Subhanallah, semua diajarkan Nabi ya, semua diajarkan Nabi. Ini, Masya Allah. Apalagi ditakutkan sama Nabi kalau embernya itu kurang dari 2 kullah. Kapan tenggelam tangan? Najis. Kalau lebih dari 2 kullah, tidak langsung dilihat apakah berubah bau, rasa atau warna. 2 kullah itu kurang lebih 213 liter. 213 liter. Subhanallah. Ya. Hadis terakhir saya baca saja karena keterangannya hampir sama. Qala Nabi sallallahu an Abi Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbigil wudu'a ya wa halil bainal asabi' wa balligh fil istinshaq illa an takuna shaiman akhrajahul arba' wa sahahu Ibnu Huzaimah wa li Abi Daud wa fi riwayat idza tawadda'ta famatmit. Ya, ini perhatikan, diriwayatkan hadis ini mengajarkan Nabi bersabda asbigil wudu, lebihkanlah atau sempurnakanlah, terapkanlah kewajiban dan sunnah-sunnahnya ketika berwudu. Karena kalau kita mau bahas wudu cuma 6 rukunnya. 6, membasuh wajah bersamaan niat, lengan, rambut, kaki, telinga sunnah, telapak tangan sunnah, kumur-kumur sunnah, hidung sunnah. Lah kalau orang bilang jamuku sunnah yang wajib mo, jangan. Min alamatil maridil galab ai istisgar anis sunnah, tanda-tanda hati yang sakit kalau meremehkan sunnah. Jangan sampai remehkan sunnah, tegakkan sunnah.
Sunnah kecil apapun selama mampu tegakkan, ya. Nah, ini Nabi bilang asbigil wudu. Sempurnakan wudumu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wa khallil bainal asabi. Nah, ini apa ini? Halil. Celah-celah di antara jari kalian digosok, di celah-celah gini. Ya, di celah-celah digosok ini. Sunnahnya ya. Sunnah. Ya, jadi betul-betul subhanallah. Saya pernah membaca CNN banyak daerah di mana itu awal mula corona itu daerah mana? Iya, Cina ada daerahnya, ada apa tuh? Wuhan. Tapi itu sebagian lagi isu ya, bilang itu Wuhan karena waktu datang militer Amerika latihan militer di Cina langsung corona. Jadi 1 minggu setelah Amerika mengadakan latihan militer di Cina langsung corona. Ada yang bilang diselundupkan virusnya di situ oleh Amerika Serikat karena memang pengakuan Bill Gates 8 bulan sebelum corona akan ada wabah yang mematikan 1 juta orang lebih. Itu Bill Gates itu. Ada rekamannya sampai sekarang di YouTube itu. Ya, Bill Gates yang bilang akan ada wabah yang akan mematikan 1 juta orang lebih. Jadi setelah Amerika mengadakan latihan perang langsung. Nah, di Wuhan itu ternyata subhanallah tidak sedikit yang masuk Islam. Kenapa? Rata-rata umat Islam tidak kena corona. Karena kenapa? Ada hadis Nabi SAW, akan datang satu zaman muncul penyakit tidak ada obatnya kecuali wudhu. Ini dicurigai adalah COVID-19. Dan subhanallah saya itu aneh loh. Saya mondar-mandir di Wahidin. Saya pernah masuk di Wahidin 1.700 berapa ya? 1.300 lebih penderita positif COVID. Masuk Kak. Pakai apa namanya itu alat pelindung diri itu yang kayak apa itu? Dipakai gitu. Ya, APD ya. Nah, saya pakai. Wah, muncul masalah baru, tidak ada ukuran rata semua. Agak ketat. Seperti penguin. Untung tidak ada foto dari belakang. Kalau orang yang dokter kan langsing ji, memang kayak orang astronot. Kalau saya pakai musuhnya Batman, penguin. Nah jadi akhirnya sudah itu muka itu 3 lapis. Pertama masker sensi, saya ingat itu. Kedua N95. Ketiga face shield. Jadi sensi N95 face shield. Masuk disuruh baca doa di dalam situ. Sambil nasihati mereka pakai speaker. Masuk ku lepas biasa. Enggak bisa kawan nafas. Bilang positif lalam psikiater. Jadi saya masuk OTG orang tanpa gejala dinyatakan positif. Satu keluarga itu masuk itu karena kelepas lihat Kak dokter karena catat Kak. Nah, alhamdulillah saya swab di bandara, tidak pernah positif. Berapa kali terbang naik pesawat itu, di tok-dok begini. Sampai tidak kubersihkan, mitengongokku, nambah semua ya. Nambah semua ya. Ya kan, tok-dok, tidak ada, alhamdulillah tidak pernah positif. Tidak pernah positif. Barakah apa? Saya itu paling anti keluar rumah tanpa wudhu. Saya, dari dulu itu. Paling anti keluar rumah tanpa wudhu. Kenapa? Karena wudhu itu menjaga dari maksiat, menjaga dari bala, dan menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maksiat kenapa? Kalau ada orang menghindar tapi ada wudhuku, mau salam ada wudhuku. Ya jangan ke maksiat, disentuh saja tidak. Ya kan? Sudah itu menjaga dari orang mau hipnotis biasa tapik kasih ke uang apa? Nah, itu karena tidak mempan, karena ada wudhu, tidak bisa masuk. Apalagi COVID, alhamdulillah tidak. Makanya kupesan istriku, semua keluargaku ambil air wudhu sebelum keluar. Barakahnya luar biasa, masya Allah. Ya, wudhu itu luar biasa. Makanya tapi tegakkan itu tadi ya, istansyik wastansyir. Setiap sudah subuh, ya atau tidur siang. Yang penting bangun. Habib 4 kali kasih tidur, 4 kali mau begitu. Bisaan itu 4 kali tidur. Ayo, ada pertanyaan?